Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syihatul Nazara. Saya akan memaparkan materi kami di mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, di mana di situ terdiri dari beberapa bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Baik, saya akan membahas satu persatu di bab 4, itu Teologi Injil Markus. Ada beberapa bagian. Yang pertama, introduksi Injil Markus dan muatan teologis. Dalam introduksi Injil Markus ada beberapa bagian. Yang pertama, penulisnya yaitu Markus sendiri, dan temanya yaitu Yesus sebagai hamba, dan ditulis sekitar 55 sampai 65 Masehi. Ditulis untuk orang percaya di Romawi. Dan bagian B-nya tadi yaitu muatan teologis. Ada beberapa juga bagian. Yang pertama yaitu kristologi yang ditiadakan, dan yang keduanya itu presentasi mengenai Allah, dan yang ketiganya itu eskatologis. Dan mari kita membahas yang pertama itu kristologi yang ditiadakan, yang artinya pendekatan umum dalam studi yang memulai analisis dari manusia Yesus Kristus, misalnya kehidupan, ajaran, dan tindakan Tuhan. Masuk kita pada presentasi presentasi yang mengenai Allah, yang artinya sebagai penyajian atau pengenalan tentang sifat, karakter, dan tindakan Allah kepada manusia. Masuk kita pada tadi itu di dalam presentasi mengenai Allah ada juga beberapa bagian. Yang pertama di situ itu kerajaan Allah, yang artinya inti dari kerajaan ini adalah di mana harus kita mencari di mana Tuhan untuk memberi pedoman untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan ada juga bagian B-nya itu pemuridan, yang artinya tentang memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada setiap umat manusia yang belum percaya kepadanya. Dan ada juga misi, yang artinya menjangkau jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan bagian D-nya itu penebusan dan keselamatan, yang artinya penebusan itu Yesus telah menebus umat. Yesus telah menebus dosa manusia di atas kayu salib. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dan Dia memberi keselamatan bagi umat percaya kepadanya. Dan di situ juga Yesus mengajarkan di mana kita harus percaya kepadanya. Baik, saya akan melanjutkan di bab 5, yaitu tentang Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu introduksi Injil Lukas dan muatan teologisnya. Mari kita membahas juga introduksi Injil Lukas. Yang pertama itu penulisnya itu Lukas sendiri. Kita bisa lihat dari pasal 1, dan temanya itu Yesus adalah manusia ideal, dan kata kunci itu anak manusia. Waktu penulisan sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi, ditulis untuk Theophilus dan semua orang yang percaya, semua orang percaya bukan Yahudi. Masuk kita pada muatan teologisnya, itu ada juga beberapa bagian. Yang pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah, dan yang kedua itu gambar-gambaran tentang Yesus dan gelar-gelar Yesus. Dan masuk kita pada pemberitaan tentang kerajaan Allah, yang artinya pengumuman atau penyampaian tentang
pemerintahan atau kekuasaan Allah yang akan datang atau yang sudah ada di dalam kehidupan manusia. Dan di dalam itu juga ada diungkapkan bahwa kerajaan itu dipakai untuk orang yang percaya dan secara untuk mengenal Allah. Dan masuk kita pada bagian duanya tadi, gambar-gambaran tentang Yesus. Ada juga beberapa bagian di sini, maka kita juga mendengarkan juga apa yaitu gambar-gambaran tentang Yesus Kristus. Dapat kita lihat pada berbagai deskripsi atau penggambaran tentang diri, ajaran, tindakan Yesus Kristus dalam Alkitab atau tradisi Kristen. Ada juga beberapa bagian tadi yaitu peduli pada orang-orang bukan Yahudi, yang artinya Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang bukan Yahudi, meskipun dia orang Yahudi tapi dia selalu mengasihi semua orang yang percaya akan dia, dan harus kita juga mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia sudah mengajarkan kita gimana kita mengasihi sesama kita manusia. Dan bagian dari itu kenalan bagi orang miskin, yang artinya Yesus memberi diri, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang miskin, memberi penguatan, di mana waktu dia menyembuhkan orang lumpuh. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan gimana kasih di dalam kehidupan manusia. Dan juga kenalan bagi kaum perempuan, yang artinya Yesus mengabarkan Injil, yang dimana di situ di Matius, di situ menjelaskan bahwa Yesus pergi ke sumur, dan di sumur itu ada orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang berdosa, tapi Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan di situ, yang menyampaikan bahwa kamu itu harus teguh kepada Tuhan, dan kamu itu terpanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan terakhirnya itu kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa, yaitu artinya pemungut cukai ini adalah juga orang yang berdosa. Ia adalah pemungut pajak kepada orang-orang di mana ia menguntungkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Yesus mengajarkan bahwa jangan melakukan tindakan yang demikian, tapi berbuat baiklah secara adil dan makmur. Dan masuk kita pada gelar-gelar Yesus. Ada juga beberapa itu. Yang pertama, Yesus sebagai nabi. Artinya Yesus sebagai nabi ini adalah Yesus disebut sebagai nabi karena Yesus ini adalah pengabaran Injil, yang dimana nabi ini adalah orang yang mengabarkan Injil tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bagian doa itu anak Allah. Iya, benar bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang perempuan yang namakannya itu Maria. Dan yang ketiga itu anak Daud, yang artinya anak Daud ini itu karena Yesus adalah keturunan dari bangsa Israel, dan dia adalah disebut juga di situ adalah anak Daud. Dan yang keempat itu Mesias. Benar bahwa Tuhan adalah Mesias, juru selamat bagi umat percaya. Dan masuk kita pada kelima itu Tuhan, yang artinya Tuhan adalah maha penguasa di atas segala bumi maupun di surga. Dia adalah pemilik dari segala sesuatu di muka bumi ini. Dan masuk kita pada teologi Injil Yohanes di bab 6. Di situ juga menjelaskan tentang introduksi Injil Yohanes.
dan muatan teologisnya, dan masuk kita pada introduksi Injil Yohanes. Itu yang pertama penulisnya adalah Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Dan temanya itu firman Tuhan, firman Allah yang menjadi manusia. Dan kata kunci itu kehidupan, ditulis sekitar 80 sampai 95 Masehi, dan alamat pengiriman yang dituju itu dikirim dari Efesus, ditujukan kepada jemaat Asia kecil. Dan masuk kita pada muatan teologisnya, itu yang dimana muatan teologi ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama logos atau firman, dan kesatuan Bapa dan Anak, dan kata-kata aku adalah dan akulah. Dan mari kita membahasnya satu persatu, yaitu tentang logos atau firman. Iya, logos ini atau firman adalah perkataan Tuhan, disampaikan kepada para nabi untuk ditulis dan diberikan kepada setiap umat manusia yang percaya akan Tuhan. Dan di sini juga ada beberapa bagian juga di situ, yaitu yang pertama Yohanes merujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Dan keduanya itu Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan Tuhan, penciptaan dunia. Yohanes mengaitkan logos dengan manusia. Kita bisa lihat Yohanes pasal 1 ayat 14. Masuk kita pada kesatuan Bapa dan Anak, yang artinya di sini merujuk pada hubungan yang sangat dekat dan harmonis antara Bapa dan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Masuk kita pada kata-kata aku adalah dan akulah, yang artinya pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan sifat Yesus, serta bagaimana dia mengundang kita untuk percaya dan memiliki iman kepadanya. Kita bisa lihat di situ di mana aku adalah dan akulah. Kita bisa lihat dari Yohanes pasal 6 ayat 35, di situ mengatakan akulah roti hidup. Dan kita bisa lihat juga di Yohanes pasal 8 ayat 12, di situ mengatakan juga akulah terang dunia. Dan kita lihat juga lagi di Yohanes pasal 10 ayat 7, di situ dikatakan juga akulah pintu bagi domba-dombaku. Dan masuk kita pada di bab selanjutnya, itu tentang teologi Injil Kisah Para Rasul di bab 7 atau terakhir, yang dimana di situ juga ada beberapa bagian. Yang pertama introduksi Injil Kisah Para Rasul, yang dimana di situ ada juga penulisnya itu Lukas. Kita bisa lihat dari pasal 1, dan temanya yaitu penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Dan kata kuncinya itu saksi-saksi. Dan waktu penulisan sekitar 63 tahun Masehi, dan ditulis untuk Theophilus. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Dan masuk kita pada muatan teologisnya, itu tentang muatan teologisnya ada juga beberapa bagian. Yang pertama itu Allah ini adalah maha penguasa di atas kuasa di bumi, dan juga ada beberapa bagiannya yaitu kedaulatan Allah, yang artinya Yesus memberikan gambaran gimana dia berkorban diri untuk menebus umat manusia, yang memberikan dirinya disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan keduanya itu eksistensi Allah dan anugerah umum, yang artinya Yesus memberi anugerah kepada setiap
setiap umat manusia yang percaya akan dirinya. Dan dilanjut yaitu tentang Kristus, yang artinya itu Kristus ini adalah tentang juga dimakan tentang Allah yang dipersatukan. Dan di situ juga ada juga beberapa bagiannya. Yang pertama itu penekanan dari kisah para rasul, ada beberapa segi, yaitu penyaliban dan kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus, dan kembalinya Kristus, dan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ini adalah Roh Kudus ini adalah Tuhan, satu esensi tapi satu pribadi tapi tiga esensi. Itu yang dimanakan di situ juga termasuk Roh Kudus di dalamnya. Dan masuk yaitu yang selanjutnya itu di dalam Roh Kudus ini ada juga beberapa bagian, yaitu Pentakosta. Dan di dalam Pentakosta ini ada juga beberapa bagian, itu pendahuluan, yang dimana di dalam Pentakosta ini ada beberapa ancuan bahwa Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul dikatakan memperlihatkan bahwa ia sebagai hasil pernyataan Roh Kudus dari Tuhan yang bangkit di antara para rasul. Dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di situ juga ada beberapa bagian, yaitu Pentakosta adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus dan kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh meluas kepada semua orang percaya. Dan karunia bahasa lidah atau bahasa roh secara khas disebut sebagai berkata-kata dalam bahasa lain. Dan lanjut kita di bagian 2, yaitu pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Roh Kudus ini pekerjaannya yaitu memberi pemahaman kepada manusia yang percaya kepadanya. Roh Kudus ini bekerja di dalam kehidupan manusia yang berpercaya, dan orang itu nanti akan percaya kepada Tuhan. Dan masuk kita pada pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam, yang artinya di sini adalah Yesus. Artinya ada juga beberapa bagian, itu pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam, yaitu peristiwa pertobatan Saulus dan peristiwa pertobatan Cornelius. Dan masuk kita pada selanjutnya, yaitu peranan dalam roh dalam nubuatan, yaitu peranan itu Yesus, roh ini adalah memberi kuasa kepada setiap manusia yang takut akan Tuhan. Dan karya Roh Kudus adalah menyelesaikan pertikaian Roh Kudus dalam misi kepada orang bukan Yahudi. Roh Kudus adalah murid-murid di Efesus. Dan masuk kita pada selanjutnya, yaitu keselamatan. Artinya ada juga beberapa bagian dari keselamatan ini, yaitu keselamatan melalui beriman kepada Kristus. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43, dan percaya mengacu pertobatan bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Dan keselamatan adalah melalui anugerah. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14, dan Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27. Baik, di situ saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi karena masih kurang dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembali mengucapkan Shalom Yahweh.